Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, definisi, tujuan, manfaat, dan ciri-ciri komunikasi antar pribadi yang beranggotakan Cynthia Mega Susanti, Nadia, Nur Rizky Rasya, Miftahul Zanna, Muhammad Aditya Ramadan, Muhammad Insani Juliansah, dan Vera Wati Anggraini. Saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi. Definisi komunikasi adalah suatu aktivitas fundamental yang merupakan suatu peristiwa sosial bagi kehidupan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain, di mana komunikasi mengandung pengertian memberitahukan dan menyebarkan informasi berupa berita, pesan, pengetahuan, nilai, dan pikiran yang disampaikan kepada penerima informasi. Pengertian dari komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisir maupun pada kerumunan orang. Little John memberikan definisi komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar individu-individu. Agus Muhammad Hanzana mengatakan, komunikasi antar pribadi merupakan interaksi tatap muka antar dua atau beberapa orang di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan di mana pengirim dapat menerima dan dapat menanggapi secara langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya baik, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tujuan komunikasi antar pribadi. Dapat kita ketahui, komunikasi antar pribadi itu merupakan action oriented, ialah suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Nah, tujuan komunikasi antar pribadi sendiri itu bermacam-macam. Salah satunya seperti mengungkapkan perhatian kepada orang lain, itu yang pertama. Dan yang kedua, menemukan diri sendiri. Yang ketiga, menemukan dunia luar. Yang keempat, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis. Kelima, mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Yang keenam, mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu. Ketujuh, menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi. Dan yang terakhir, memberikan bantuan atau konseling. Nah, Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rizky Rasya dengan NIM 1910123320013. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pokok berkomunikasi. Tujuan pokok dalam berkomunikasi adalah untuk mempengaruhi orang lain dan menjadikan diri kita sebagai suatu agent untuk dapat mempengaruhi. Agent yang dapat menentukan atas lingkungan kita menjadi sesuatu yang kita mau. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa tujuan komunikasi antar pribadi terbagi menjadi 7. Yang pertama, untuk memahami diri. Maksudnya di sini yaitu pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, tentang apa hal yang harus kita lakukan, baik untuk kebaikan diri, membangun hubungan yang lebih baik juga, serta menciptakan hidup yang berarti. Yang kedua, ada untuk memahami lingkungan. Maksudnya di sini yaitu situasi atau konteks di mana komunikasi itu terjadi. Lingkungan itu sendiri terbagi menjadi beberapa elemen, seperti waktu, tempat, serta latar belakang, budaya, pembicara, dan pendengar. Hal ini, elemen lingkungan sangat harus komunikasi. Yang ketiga, ada untuk membangun dan memelihara hubungan yang bermakna dengan orang lain. Maksudnya di sini yaitu membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Yang keempat, untuk mengubah sikap dan perilaku sendiri dan orang lain. Maksudnya di sini yaitu setiap pesan baik itu berbentuk berita
maupun informasi yang disampaikan secara luas, baik secara antarpersonal dapat merubah sikap sesamanya secara bertahap. Adapun pada tahap perubahan perilaku, komunikasi juga berperan sebagai sistematis sehingga masuk ke dalam perilaku seseorang. Yang kelima ada untuk mempengaruhi orang lain. Maksudnya di sini agar dapat mempengaruhi, memberikan pengaruh terhadap orang lain. Yang keenam ada untuk mengubah pendapat orang lain. Maksudnya di sini yaitu mengubah dengan cara memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan akhir supaya masyarakat mau merubah pendapat atau persepsinya terhadap tujuan informasi yang disampaikan. Dan adapun yang terakhir untuk membantu orang lain. Maksudnya di sini yaitu membantu orang lain untuk bersosialisasi. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mega Susanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu manfaat komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi mempunyai manfaat dalam membangun hubungan yang lebih bermakna karena adanya pendekatan-pendekatan di dalamnya. Kehilangan komunikasi bermakna membuat antar sesama berjarak secara emosional. Contohnya seperti di era sekarang. Pada saat berkumpul, orang-orang akan lebih asik menggunakan gawainya sehingga yang dekat merasa jauh dan yang jauh merasa dekat. Dan ini berakibat kepada masyarakat yang melahirkan tradisi, mudah terpancing isu, mudah marah, berkonflik, dan seterusnya. Yang kedua, komunikasi antar pribadi membangun karakter manusia yang lebih baik, membentuk karakter manusia yang lebih efektif dilakukan dengan pendekatan komunikasi dari hati ke hati atau penuh kasih sayang. Maksudnya di sini, pendekatan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang pernah dilakukan oleh beberapa ulama dengan sistem halakoh, yang murid-muridnya didudukkan secara melingkar di hadapan ulama. Tujuannya supaya ulama tersebut merasakan kedekatan dan mudah menjalin hubungan antara seorang santri dengan ulamanya. Ulama tersebut hafal dengan karakter santri satu persatu yang tengah dihadapi. Akhirnya seseorang ulama mengetahui betul cara menghadapi santrinya sehingga santri bisa menerima dan berkarakter seperti teladan yang diberikan oleh ulamanya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Manfaat komunikasi antar pribadi nomor 3. Komunikasi antar pribadi bermanfaat untuk mengenali orang lain dengan karakteristiknya masing-masing, sehingga di antara kita merasakan saling memahami dan menghargai, bahkan yang terpenting saling menasihati satu sama lain. Contohnya, jika guru tidak memahami di antara siswanya, jelas guru tidak mempunyai pendekatan terhadap peserta didiknya. Seharusnya siswa yang diperlakukan dengan cara-cara yang khas, bukan dengan cara sama, karena peserta didik masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Nomor 4, komunikasi antar pribadi bermanfaat untuk melatih berempati dengan orang lain, karena rasa empati manusia mulai terkhusus oleh gaya hidup dan desakan kompetitif masyarakat global yang individual. Salah satu langkah yang bisa ditempuh untuk meminimalisir ketegasan empati adalah melalui komunikasi yang berempati pula. Contohnya, seperti komunikasi antar pribadi diperlukan untuk mengasah berbagai kecerdasan, diantaranya kecerdasan bahasa, kekerasan antar pribadi, dan kecerdasan sosial menurut Gardner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 1910123320004. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri komunikasi antar pribadi yang efektif. Dalam buku Komunikasi Antar Pribadi, Alon Liwer mengutip pendapat Joseph Adelvito mengenai ciri komunikasi antar pribadi yang efektif, yaitu pertama ada keterbukaan, yaitu kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi.
Kualitas keterbukaan mengacu pada 3 aspek dari komunikasi interpersonal. Yang kedua ada empati. Empati adalah kemampuan seseorang mengetahui apa saja yang sedang dialami oleh orang tersebut pada saat tertentu, dari sudut pandang orang tersebut melalui kacamata orang itu. Berbeda dengan simpati yang artinya adalah merasakan bagi orang lain. Orang empati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang tersebut, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka di masa yang akan mendatang, sehingga dapat mengkonsumsi empati, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang ketiga ada dukungan, yaitu di mana situasi yang mendukung komunikasi berlangsung aktif. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana sikap mendukung, individu memperlihatkan sikap mendukung dengan sikap deskriptif, bukan evaluatif, spontan, dan strategik. Oke, terima kasih kepada rekan saya tadi sudah menjelaskan beberapa poin sebelumnya. Kali ini saya akan lanjut ke poin selanjutnya. Ketika tadi di poin pertama ada keterbukaan, di poin kedua ada empati, di poin ketiga ada dukungan, maka kita lanjut ke poin keempat, yaitu ada rasa positif. Rasa positif sini adalah seseorang harus memiliki rasa positif terhadap dirinya, mendorong orang lain untuk berpartisipasi dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. Kita lanjut ke poin kelima. Di poin kelima di sini adalah kesetaraan. Kesetaraan di sini adalah komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Kesetaraan meminta kita untuk memberikan penghargaan positif yang tidak bersyarat kepada individu lain. Itu tadi adalah penjabaran dari ciri-ciri dan komunikasi antar pribadi yang efektif.